Potongan kedua dari hadis pelajarannya adalah wattaqu syuhha, dan jauhilah syuh. Syuh itu ya dalam bahasa Arab artinya pelit, kikir, bakhil. Ya. Ini penyakit jiwa. Saya tidak tahu, paling benci dengan sifat ini, subhanallah. Kalau ada orang perhitungan dan bakhil pada tempatnya, pada dirinya sendiri, pada orang lain, ini naudzubillah. Makanya pernah ada sahabat Nabi, dua orang datang menghadap kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, siapa pemimpin suku kalian sekarang? Mereka sebut, si fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Orangnya rapi, bersih, berwibawa, gagah, wangi, segala macam, banyak kelebihannya secara fisik. Cuma ya Rasulullah, bakhil, pelit, nggak mau berbagi pada anggota-anggota sukunya, gitu kan? Dia saja yang dipikirkan dirinya. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada bakhil itu? Kikir, ya. Makanya supaya tidak terjerumus ke situ, kita harus datangkan lawannya. Lawannya dia dermawan, royal. Tidak akan pernah bertemu antara langgengnya rumah tangga, persahabatan, partner bisnis, semuanya ini kecuali dengan royal. Orang kalau royal suka memberi, maka otomatis orang akan suka. Apa saja dia selalu memberi, apa saja dia selalu memberi, gitu kan? Dinukil sebuah kisah seorang salafus saleh, saking dermawannya, temannya pernah terlilit utang. Maka dia datang kepada temannya sebelum temannya bicara. Dia datang langsung dia tawarkan. Saya tawarkan kepada kamu modal usaha. Kamu kembangkan modal usaha, bayar utangmu. Dia bilang baiklah. Lalu temannya itu orangnya amanah, cuma tertipu orang. Kemudian dia kembangkan satu usaha, dia beli produk, dia buka sebuah tempat, baru dibuka hari pertama, tiba-tiba semua barangnya dibeli oleh orang. Habis. Untung dia. Ya. Kemudian dia jual yang kedua, dia beli lagi barang yang sama, besoknya habis lagi dibeli. Dia melihat ini luar biasa, berkahnya Allah. Sampai utangnya lunas. Ternyata terakhir teman-teman dia tahu siapa? Yang beli barangnya temannya sendiri, pemberi modal itu. Saking dermawannya dia yang kasih modal, dia yang beli produknya temannya. Tapi temannya nggak tahu. Ada nggak orang begitu zaman sekarang? Nah, perhitungannya luar biasa. Bakhil, penyakit jiwa. Ya. Maka itu contoh saja. Dan sifat dermawan ini adalah sifat yang sangat luar biasa. Makanya sifatnya Allah akramul akramin. Zat yang maha dermawan. Nah, ciri kedermawanan adalah memberi sebelum diminta. Itu ciri puncak kedermawanan seseorang, memberi sebelum diminta. Ada orang begitu, subhanallah. Ketemu sama siapapun, orang miskin, orang kaya, selalu dia kasih. Itu dermawan namanya. Itu ciri kebaikan, ya. Sifat yang positif dalam agama Islam. Ya. Dan ini kalau kita munculkan dalam diri kita, sering memberi, maka otomatis kita jauh dari penyakit kikir ini atau bakhil. Karena Nabi SAW bilang di sini, wattaqu syuhha. Perhatikan digunakan kalimat yang sama, ittaqu, mirip dengan potongan pertama. Lihat nggak bahasa Arabnya? Kan ittaqu itu artinya takutlah, selamatkan diri kalian, jauhi, hindari, maknanya semua sama itu. Maka takut kalian dari sifat kikir. Nabi SAW suruh kita takut supaya jangan bakhil, jangan pelit, ya, harus royal. Kapan kita royal? Selama itu dalam jalan kebaikan, maka terbuka pintu rezeki dari langit. Allah SWT akan bukakan itu. Lalu dijelaskanlah, kalau tadi kezaliman sebabnya kenapa kita dilarang, karena nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Banyak tuntutan-tuntutan datang, gitu kan? Karena semua orang yang kita zalimi akan datang nuntut, ya Allah, si fulan pernah caci maki saya, ya Allah, si fulan pernah ambil hak saya, si fulan pernah begini dan begitu, maka akan habis pahala kita. Kalau kikir, ada sebabnya. Di sini disebutkan sebabnya, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Memang apa bentuk kebinasaannya ya Rasulullah? Nabi jelasin. Gara-gara mereka pelit, muncullah dua keburukan di sini. Yang pertama adalah hamalahum ala an safaku dima'ahum. Mereka saling bunuh-membunuh. Jadi karena pelitnya, akhirnya tidak ada royalitas, maka secara otomatis saling bunuh-membunuh antara ahli waris sama yang lainnya. Ya. Bahkan ada anak membunuh orang tuanya supaya cepat dapat warisan. Ya. Menumpahkan darah. Karena pelitnya ribut rumah tangga, ya, karena tidak mau memberi ke istri, istri tidak mau berbagi pada suami, ribut gara-gara itu. Dan bisa bukan mustahil karena ribut akhirnya saling bunuh-membunuh. Dan sekian banyak kasusnya. Intinya memang ujung-ujungnya bisa membuat, ya, orang saling bunuh-membunuh. Yang kedua, wastahallu maharimahum. Dan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Maksudnya akan melakukan perzinahan. Di situ dikatakan dalam terjemahannya, ya,
di footnote nomor 217. Sedangkan menghalalkan yang haram artinya mereka menghalalkan wanita sehingga melakukan perzinahan dengan mereka. Artinya orang yang bakhil itu, uang-uang yang mereka pelitkan, umumnya larinya kepada yang haram. Kalau haram dia royal. Karena dia tutup pintu royal kepada halal, maka dia royal kepada haram. Sama istrinya dia bakhil, sama suaminya dia bakhil. Tapi kalau sama selingkuhannya luar biasa. Kan begitu. Maka dia malah royal. Ini kenapa? Karena bermula dari sifat bakhil itu. Muncul salah langkah atau salah eksekusi di lapangan. Muncul penyakit itu yang Nabi SAW sebutkan. Akhirnya mereka menghalalkan perzinahan tadi. Dan itu yang terjadi umumnya ya. Karena berawal daripada sifat bakhilnya itu atau pelitnya itu. Tapi saksi bahasan kita dari hadis 208 ini adalah potongan pertama, ittaqul zulm. Takutlah kalian kepada kezaliman itu. Ya, kalau masalah kikir ini sebenarnya bukan bahasannya, tapi karena disebutkan dalam hadis maka kita rincikan juga tadi. Hadis yang kedua dalam bab kita ini nomor 209. Artinya Bapak Ibu sudah belajar 209 hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i min asyatil qarna. Demi Allah, Nabi SAW mulai sabdanya dengan sumpah. Hak-hak akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat. Ada footnote nomor 218 di situ. La tu'addanna dengan tak bertitik dua atas di dhamma, hamzanya di fathah dan dal bertasydid di fathah, yakni demi Allah. Allah akan menunaikan hak-hak. Kemudian disebutkan di situ jalha, ada potongan setelahnya ya, yang kata Nabi SAW, hingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak kisos, hukuman balas terhadap kambing yang bertanduk. Di footnote yang sama masih 218 itu ditulis jalha, di dalam bahasa Arab tadi dikatakan hatta yuqada lisyatil jalha, dengan jim di fathah, lam disukun dan hak tak bertitik, artinya tak bertanduk. Ini adalah keterangan yang jelas bahwa pada hari kiamat hewan-hewan akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar sebagaimana dibangkitkannya manusia mukallaf. Manusia mukallaf maksudnya manusia yang terbebani dengan hukum, ya. Bahasa Arabnya mukallaf. Termasuk anak-anak kecil dan orang gila. Semua akan dibangkitkan dan akan dituntut atau akan diberikan haknya kalau terzalimi dan akan dituntut kalau orang menzalimi. Pelajaran dari hadis ini yang kita bisa ambil adalah bagaimana Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita agar sebelum meninggal dunia harus segera menyelesaikan hak-hak orang lain, apapun sifatnya. Kalau Bapak Ibu lupa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar diberikan petunjuk. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kalau masih ada hak-hakmu, hak makhlukmu yang belum hamba ini tunaikan, ingatkanlah, mudahkanlah, ya, mudahkan itu. Jadi kita tidak pernah tahu. Saya sering atau kadang-kadang menjadikan sebagai doa ini. Beberapa hari lalu sempat ada yang WA ke istri saya, kebetulan rupanya ini istri dari seorang yang pernah bekerja sama kami di restoran, gitu kan. Dia orang ini mungkin berhenti bekerja dari 5-6 tahun yang lalu. Dia ada kegiatan, dia harus pergi ke Jawa Tengah, dia pegang. Kemudian pernah satu waktu dia lembur, ada hak dia yang 500.000 rupiah, tidak besar, yang sudah kami janjikan. Seingat saya sudah saya kasih gitu. Tapi setelah 5-6 tahun berjalan, istrinya WA ke istri saya, dia mengatakan, maaf Umi, saya cuma mau memastikan apa memang dulu hak suami saya itu yang 500.000 sudah dikasih belum? Mungkin ini bagi kita, untuk apa orang ini WA, kan sudah dikasih dulu gitu kan. Tapi saya langsung ingatkan istri saya, jangan dianggap negatif, karena bisa saja ini peringatan dari Allah. Siapa tahu memang saya yang lupa. Bersyukur Allah ingatkan, nggak apa-apa, kasih langsung. Jadi selesai. Contoh saja. Ya mungkin itu efek daripada doa yang kita sampaikan, kita nggak tahu. Jadi tiba-tiba Allah ingatkan, lebih baik kita ingat di dunia daripada di akhirat kan gitu. Walaupun kita mungkin yakin sudah memberi, sedekah aja kasih, nggak masalah. Siapa tahu memang kita lupa kan gitu, kita nggak tahu, apalagi sudah berjalan sekian tahun. Ini contoh saja ya. Ini bisa masuk ke dalam semua lini kehidupan kita. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati.
Kalau ibu-ibu pernah punya seorang pembantu, mungkin pernah ibu zalimi, lupa kasih gaji, terlalu paksa dia bekerja, ada nomor teleponnya, sampaikan maaf. Maaf, gak ada ruginya, maafin saya. Kalau masalah kamu kasih dia hadiah baju ke apa, yang penting jangan ada hisab hari kiamat, aman. Daripada ngotot-ngototan, egois, gak, untuk apa, gini, segala. Oh ini bahaya, masalah ini, berat ya. Apa kata Nabi SAW? Kalian harus demi Allah menunaikan apapun kepada pemiliknya. Walaupun dia itu adalah pegawai kita atau orang bawahan kita misalnya, dan dia punya hak. Kalau tidak, maka akan dia ambil haknya itu di hari kiamat. Jangankan kalian, seakan-akan Nabi mau bilang begitu ya. Domba yang tidak bertanduk, kalau ditanduk oleh domba yang bertanduk, tanpa sebab Allah bangkitkan dan Allah hukum yang bertanduk itu. Domba bagi kita mungkin hewan tidak berakal menurut manusia begitu ya. Tapi tetap harus ada alasan kenapa dia tanduk temannya. Allah adili semua. Pada hari kiamat. Kalau domba saja diadili kena menanduk, bayangkan saja kalau tanduk itu. Mungkin dia iseng, dia lagi berebut makan sama temannya lalu dia seruduk temannya. Sudah cukup itu akan dihisab hari kiamat. Hah? Makanya tadi saya kasih contoh, ambil makanannya orang itu sama. Ya, dan seterusnya lah, hal-hal yang lain ya. Harus hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Mungkin teman-teman ada yang laundry di luar, begitu kembali, ternyata bukan pakaian kita, kembalikan. Jangan tiba-tiba, oh karena bagus ambil. Atau misalnya, bukan pakaian saya, buang aja di sampah, apa kembaliin jauh-jauh, misal, nggak boleh. Zalim, gitu kan, nggak boleh sama sekali. Dan sekian banyak contoh-contoh lain, harus pokoknya intinya amanah semuanya.